Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't wait. Minister, thank you for taking the time with us. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. Yang lain, Anda tahu kita baru berdemokrasi. Tapi saya yakin kita dalam waktu yang panjang mungkin akan terjadi titik yang seimbang. We were in Tesanilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. You pledged a resolution. What have you done? Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't drop out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Ya, baru ini. Sekarang orang baru bebas. Baru bebas kadang-kadang kami memang surplus, apa yang disebut dengan surplus demokrasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti namanya. I understand. You're willing to lose the battle. Is that what you're telling me? Yeah. Okay, all right. I see all of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir, there's inequity, there's illegality, and there's corruption. Thank you for your time. Sama-sama, makasih. Setiap kali musim hujan tiba, masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selalu berada dalam kecemasan. Bukan karena hujan itu sendiri, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Banjir besar yang datang tanpa ampun, merendam rumah, memutus akses jalan, dan merenggut kehidupan. Yang lebih memilukan, bencana ini tidak lagi dianggap kejutan. Ia menjadi pola yang terus berulang, seolah-olah ada sesuatu yang salah tetapi tidak pernah diperbaiki. Ketika banjir meluas di 3 provinsi ini, publik kembali mempertanyakan akar masalahnya. Bukan hanya tentang curah hujan tinggi atau cuaca ekstrem, tetapi tentang jejak panjang kerusakan lingkungan yang dibiarkan tanpa pengawasan. Di banyak wilayah, hulu sungai telah menjadi kawasan perkebunan sawit, tambang, atau lahan industri. Bukit yang dulu hijau kini berubah menjadi permukaan gundul. Hutan lindung kehilangan fungsi alaminya. Air hujan yang harusnya terserap justru turun langsung, seperti dinding air, menghantam pemukiman di hilir. Dari sini sorotan publik mengarah pada tata kelola yang cacat. Pemerintah daerah menjadi pihak pertama yang dipertanyakan, bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, izin pembukaan lahan terus dikeluarkan, meski daerah-daerah itu termasuk wilayah rawan longsor dan banjir. Proyek normalisasi sering tersendat, sementara pengawasan terhadap AMDAL kerap hanya formalitas. Ketika banjir akhirnya datang, barulah semua pihak sibuk mencari alasan, bukan solusi. Di sisi lain, pemerintah pusat juga tidak bisa lepas tangan. Kementerian yang seharusnya menjaga kelestarian hutan, mengawasi izin tambang, hingga memastikan das terlindungi, ikut berperan dalam memperburuk situasi. Jika hutan lindung bisa berubah menjadi perkebunan, jika aktivitas tambang dapat berjalan tanpa pengawasan ketat, maka jelas ada kegagalan kebijakan di tingkat nasional. Pada titik ini, banjir Sumatera bukan hanya persoalan daerah, tetapi juga bukti lemahnya manajemen lingkungan di tingkat pusat. Tak kalah penting adalah peran perusahaan-perusahaan besar yang menguasai lahan hulu. Perkebunan sawit, tambang nikel, tambang batu, dan berbagai industri ekstraktif lainnya tidak hanya mengubah bentang alam,
tetapi mempengaruhi pola aliran air. Banyak dari perusahaan ini yang telah lama beroperasi tanpa kontrol ketat, bahkan ada yang melanggar batas konsesi atau tidak menjalankan kewajiban rehabilitasi. Sementara mereka memperoleh keuntungan, masyarakat dihilir menanggung risiko bencana yang semakin parah dari tahun ke tahun. Namun satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa bencana ini merupakan warisan masalah dari masa-masa pemerintahan sebelumnya. Izin-izin yang dikeluarkan 10-20 tahun lalu kini menampakkan dampaknya. Ekspansi besar-besaran sawit, pembukaan jalur tambang di daerah hulu, serta pembiaran kerusakan hutan yang terus meluas, semuanya berkontribusi pada bencana yang hari ini terlihat begitu mematikan. Inilah sebabnya mengapa publik meminta agar pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan kepada pejabat yang kini berkuasa, tetapi juga kepada mereka yang pernah menandatangani izin berisiko tinggi di masa lalu. Pada akhirnya, banjir yang menghantam Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah peringatan keras bahwa Indonesia sedang berada di ambang krisis tata kelola lingkungan. Upaya pencarian kambing hitam tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak diikuti audit investigatif besar-besaran terhadap izin sawit, izin tambang, pengelolaan das, hingga kualitas AMDAL selama ini. Jika akar masalah tidak dibongkar, maka bencana semacam ini akan terus terjadi, meninggalkan luka yang lebih dalam bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini, menyuarakan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.